berjudul tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Agung. Di sini saya Novel Milik Paho sebagai host, dan saya Michael Radis Saleh sebagai narasumber 1. Dan saya Maria Pinagala Pinatala sebagai narasumber 2. Saya Arya Yuswanto Mobrito sebagai narasumber 3. Saya Dara Sapira sebagai narasumber 4. Pemirsa, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melanjutkan sidang pemeriksaan kasus suap pembebasan Ronald Tanur yang melibatkan mantan pejabat MA Zarof Rikar. Untuk hal tersebut, silakan. Dalam putusannya, Majelis Hakim Tipikor menyebut keduanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana suap dan gratifikasi terkait vonis bebas Ronald Tanur dalam kasus tewasnya Dini Sera Afrianti. berkaitan dengan tema podcast yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, bagaimana pendapat saudara mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Agung? Jadi baik, sebelum kita melihat pada tindak pidana yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Agung sendiri, kita perlu mengetahui apa itu Mahkamah Agung sendiri. Nah, di sini Mahkamah Agung ini sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang memegang peran krusial dalam menjamin tegaknya keadilan dan supremasi hukum di negara Indonesia sendiri. Nah, sebagai puncak pusat kehakiman, Mahkamah Agung sendiri memiliki wewenang untuk mengawasi lembaga peradilan di bawahnya, termasuk melakukan kasasi, melakukan peninjauan kembali, serta memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden. Eksistensi Mahkamah Agung sebagai penjaga hukum dan keadilan menuntut integritas dan independensi yang tinggi dari seluruh hakim agung yang berada di dalamnya. Kemudian dalam praktiknya, lembaga ini tidak luput dari skandal-skandal korupsi seperti yang terjadi dalam kasus Ronald Tanur ini, yang merusak martabat peradilan dan menggerogoti kepercayaan publik terhadap lembaga penghakiman itu sendiri. Nah, salah satu kasus yang mencoreng wajah Mahkamah Agung adalah tindak pidana korupsi yang melibatkan Hakim Agung dalam kasus Ronald Tanur. Nah, kasus ini mengungkapkan praktik suap yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk pengusaha dan oknum-oknum penegak hukum dalam upaya memengaruhi putusan di pengadilan. Nah, dalam kasus Ronald Tanur, hakim yang seharusnya menjadi penegak hukum justru terjerat dalam kasus korupsi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan bukti penerimaan suap terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung sendiri. Nah, kemudian kasus ini bukan hanya mencerminkan penyalahgunaan wewenang, tetapi juga menunjukkan adanya mafia peradilan yang mengancam prinsip peradilan yang jujur dan tidak memihak. Nah, kemudian fenomena korupsi di tubuh Mahkamah Agung, khususnya dalam kasus Ronald Tanur ini, menjadi bukti bahwa reformasi peradilan masih belum tuntas. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen penegakan korupsi seperti Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi, praktik suap dan intervensi dalam proses peradilan masih sering terjadi di negara kita ini. Sebelum kita masuk pada pembahasan kekuasaan kehakiman, bisakah saudara menjelaskan kekuasaan kehakiman yang menjadi landasan penegakan hukum oleh Mahkamah Agung? Baik, kekuasaan kehakiman menjadi landasan penegakan hukum oleh Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Landasan hukum kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung diatur pada pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua, diatur pada pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan tentang wewenang Mahkamah Agung untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan wewenang lainnya yang didasarkan oleh undang-undang. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk memperkuat sistem peradilan dan memastikan keadilan dapat diakses oleh seluruh warga negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berkaitan dengan
kajian teori tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Agung. Apa saja faktor penyebab yang membuat hakim itu melakukan korupsi? Baik, jika kita berbicara tentang faktor penyebab, ada dua faktor penyebab. Pertama dari faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal di sini ada beberapa alasan. Yang pertama karena rendahnya integritas moral, yang dimana hakim tidak berkomitmen terhadap etika, melainkan lebih memprioritaskan keuntungan pribadi. Yang kedua karena kurangnya sistem pengawasan di Mahkamah Agung, sehingga hakim lebih rentan untuk melakukan korupsi. Yang ketiga karena gaji yang diberikan kepada hakim relatif kecil atau tidak cukup bagi hakim itu sendiri. Sedangkan untuk faktor eksternalnya juga ada beberapa alasan. Yang pertama karena adanya tekanan dari pejabat atau pengusaha yang dimana dapat mempengaruhi suatu putusan dari hakim. Yang kedua karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia, sehingga hakim merasa kebal hukum atau sanksi yang diberikan kepada mereka itu tidak memberikan efek jerah. Dan yang ketiga karena adanya kompleksitas kasus, sehingga sangat mudah untuk dimanipulasi jika perkaranya relatif tinggi atau mahal. Yang terakhir karena adanya budaya korupsi yang sudah mengakar di Indonesia, sehingga korupsi dianggap sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan suatu perkara. Dalam konteks kemauan politik dari pimpinan Mahkamah Agung, ada dua indikator positif dan indikator negatif. Bisakah saudara menjelaskan apa maksud dari indikator-indikator itu? Yang pertama itu ada indikator kemauan politik positif, di mana program anti korupsi pimpinan Mahkamah Agung seringkali menyatakan komitmennya untuk memberantas korupsi melalui program-program reformasi peradilan seperti penguatan kode etik hakim dan pengawasan internal. Yang kedua itu ada kerjasama dengan KPK, di mana dalam beberapa kasus pimpinan Mahkamah Agung telah bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menangani hakim yang terlibat dengan korupsi. Yang kedua, indikator kemauan politik yang lemah. Yang pertama itu lambatnya tindakan. Meskipun ada komitmen verbal, tindakan nyata dalam pemberantasan korupsi seringkali lambat atau hanya bersifat simbolis saja. Yang kedua itu kasus yang tidak ditindaklanjuti. Beberapa kasus korupsi di Mahkamah Agung tidak dilanjuti secara serius karena menunjukkan adanya resistensi internal di Mahkamah Agung. Yang ketiga itu minimnya sanksi tegas. Sanksi terhadap hakim yang terlibat korupsi seringkali dianggap ringan dibandingkan dengan bobot pelanggarannya. Dan yang terakhir, politik balas budi, di mana dalam beberapa kasus pimpinan Mahkamah Agung diduga tidak sepenuhnya independen karena tekanan dari pihak eksklusif dan legislatif. Baik, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada kesempatan podcast kali ini yaitu eksistensi dari Mahkamah Agung sebagai penjaga hukum dan keadilan menurut integritas dan independensi yang tinggi dari seluruh hakim yang berada di dalamnya itu menjadi tidak bagus karena lembaga ini tidak luput dari skandal korupsi yang merusak martabat peradilan dan menggerogoti kepercayaan politik. Yang pertama itu kekuasaan kehakiman yang menjadi landasan penegakan hukum oleh Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Landasan hukum kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung pada pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 24A dan juga Undang-Undang Dasar Nomor 48 Tahun 2009. Yang kedua itu ada pula beberapa faktor yang menyebabkan fenomena ini, yaitu faktor internal atau individu hakim seperti kurangnya integritas moral, lemahnya pengawasan internal, dan motif ekonomi. Faktor eksternal seperti intervensi politik, lemahnya pengakuan hukum, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu kemauan politik dari pimpinan Mahkamah Agung dalam memberantas korupsi. Terdapat dua kemungkinan, yakni indikator kemauan politik positif atau kerjasama dengan KPK dan juga kemauan politik yang lemah atau politik balas budi. Sekian dan terima kasih. Oke guys, sekian video dari kami. See you